Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 1. Kamu sudah menikah. Kenapa kamu kesini untuk mendaftar lagi? Tidakkah kamu sadar bahwa menjadi seorang bigamis adalah sebuah kejahatan? Keira Olsen, terkejut, melangkah keluar dari gedung pengadilan, sambil memegang surat nikah yang baru saja dicetak. Pria yang menemaninya ke sini untuk mendaftar menatap wanita cantik itu dan mengeluh, "Nona Olsen, Anda sudah menikah. Mengapa Anda mempekerjakan saya untuk pernikahan palsu?" Setelah mengatakan bahwa deposit kepada pria itu tidak dapat dikembalikan, dia pun bergegas pergi. Keira menggigit bibirnya, masih terguncang oleh keterkejutannya. Dia bahkan tidak pernah punya pacar. Bagaimana mungkin dia bisa menikah? Dia menundukkan kepalanya untuk melihat cetakan di tangannya. Dalam foto sertifikat, gadis itu tampak agak terkekang dengan senyum yang dipaksakan. Tahi lalat di sudut matanya membuktikan bahwa itu memang dirinya. Adapun pria itu, dia memiliki fitur wajah yang tegas dan hidung yang mancung. Bibirnya yang tipis melengkung membentuk senyum tipis saat dia menatap tajam ke lensa kamera seolah-olah sedang menembus kertas. Misteriusnya dan kehadirannya yang berwibawa tidak dapat disembunyikan, bahkan dalam foto hitam putih. Dia kemudian melihat namanya, Lewis Horton. Dia yakin dia tidak pernah bertemu pria ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Keira mengeluarkan ponselnya, mengambil gambar sertifikat, membuka WhatsApp, dan mengirimkannya ke kontak dengan avatar hitam. "Bantu aku mencari tahu siapa orang ini." Dia langsung mendapat balasan. "Mengerti." Barulah Keira sejenak melupakan kebingungannya. Ia menaiki skuter listrik tuanya dan perlahan-lahan melaju ke area villa mewah, kembali ke keluarga Olsen. Hari ini adalah hari besar bagi saudari perempuannya, Isla Olsen. Calon suaminya akan datang untuk menghadiri pertunangannya. Rumah itu didekorasi dengan sangat indah dengan para pelayan yang sibuk bekerja dengan tertib. Beberapa pekerja sementara juga telah disewa untuk acara tersebut. Keira memarkir skuternya di sudut dan mendengar celoteh para pekerja sementara dan pembantu yang dilewatinya. Siapa dia? Dia sangat cantik. Diam. Dia anak haram yang tidak diakui bos. Ibunya adalah wanita simpanan. Ketika Nyonya Olsen hendak melahirkan, dia muncul dalam keadaan hamil, menuntut hak, dan mereka berdua melahirkan di hari yang sama. Wanita tua itu punya nyali. Dia membuat berbagai macam alasan dan tidak meninggalkan rumah. Setidaknya Nona Keira tahu tempatnya. Dia pindah saat SMP dan tidak pernah kembali selama bertahun-tahun. "Aku ingin tahu apa yang membawanya ke sini hari ini." Keira terus menundukkan pandangannya, berpura-pura tidak mendengar pembicaraan mereka, lalu berjalan ke ruang tamu. Ibunya, Poppy Hill, sudah menunggu di pintu. Wanita itu, yang masih anggun di usianya yang sudah lanjut, dengan cemas menariknya ke atas begitu ia memasuki rumah. "Ikutlah denganku untuk menemui adikmu. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah mendapatkan surat nikahnya?" Tidak ada emosi dalam suara Keira. "Ya, secara teknis itu benar, meskipun mempelai prianya adalah orang lain." "Baguslah. Kau harus ingat tempatmu. Jake Horton adalah tunangan saudarimu. Dia berasal dari keluarga bangsawan berpangkat tinggi, sesuatu yang tidak akan pernah diharapkan oleh anak haram sepertimu. Hanya kakakmu yang layak untuknya." Mendengar perkataan itu, sekilas tatapan mengejek terpancar di mata Keira. Jake Horton, cucu sah cabang pertama keluarga Horton terkemuka di Oceanion, mendekatinya selama 4 tahun di perguruan tinggi, hanya untuk melamar Isla di hari kelulusan. Setelah mengetahui lamaran itu, Poppy menuntut Keira untuk segera mencari orang lain untuk dinikahinya, memadamkan potensi apapun di antara dirinya dan Jake. Begitulah yang selalu terjadi. Setiap kali ada sedikit saja kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara dia dan Isla, Poppy akan menuntutnya untuk mengalah tanpa syarat. Karena dia adalah anak haram, keberadaan dia saja sudah merupakan dosa. Saat masih anak-anak, otaknya dicuci sehingga dia percaya bahwa menjalani semua kesulitan itu adalah hal yang wajar. Namun sekarang, dia tidak lagi lupa. Ekspresi Keira serius saat dia menekankan setiap kata, "Kita sudah sepakat. Ini terakhir kalinya." Poppy adalah pelakunya. Dialah yang selalu bergantung pada keluarga Olsen hari demi hari hanya untuk bertemu dengan kekasihnya, dan dialah yang ingin menenangkan Isla. Keira tidak akan menghancurkan hidupnya sendiri demi Poppy. Acara hari ini adalah untuk membalas Poppy karena telah melahirkannya. Setelah itu, mereka impas.
Poppy terdengar kesal. Aku mendengarmu. Di tengah percakapan mereka tiba di kamar Isla. Gadis cantik itu bagaikan seorang putri dalam balutan gaun yang memukau. Ia duduk di sofa sambil memilih perhiasannya, dan ruangan itu dipenuhi dengan kilauan batu permata yang glamor. Keira, yang berpakaian sederhana, mempertahankan postur tubuhnya yang tegap meskipun kontras. Isla menyapanya saat melihatnya. Keira, apa yang membawamu ke sini? Sebelum Keira bisa menjawab, Poppy menyela, Isla, Keira menikah hari ini. Isla terkejut. Begitu cepat. Siapa orangnya? Apakah dia lebih baik dari Jake? Poppy berkata dengan nada mengejek, tentu saja tidak. Tidak ada seorang pun di seluruh Oceanion yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Tuan Horton muda. Isla, apakah menurutmu dia benar-benar bisa menemukan suami yang layak? Pecundang yang dinikahinya bahkan tidak berani datang ke sini bersamanya. Dia takut penampilannya yang miskin akan mengganggu pandanganmu. Isla bertanya dengan sedikit rasa cemburu, bagaimana mungkin? Keira sangat cantik, kalau tidak, Jake tidak akan mengejarnya selama 4 tahun. Apa gunanya cantik? Sepatu lusuh hanya cocok dengan kaus kaki kompang camping. Mengingat statusnya, hanya sampah masyarakat yang akan menikahinya. Tuan Horton muda hanya menganggapnya sebagai mainan dan hiburan sesaat. Hanya kau, Isla, dengan statusmu, yang cocok untuk Tuan Horton muda. Keira mengerutkan kening. Tetapi dia tidak mau repot-repot membantah pernyataan tidak masuk akal tersebut. Tepat pada saat itu, Isla selesai memilih perhiasannya. Ia ingin mengenakan sepatu hak tinggi, tetapi merasa sulit untuk membungkuk karena gaunnya yang ketat. Isla tersenyum tipis pada Keira. Seketika, Poppy mendorong Keira. Gadis tak berguna, selalu saja tidak peka. Saudarimu sedang dalam masalah. Sekarang, bantu dia memakai sepatunya. Keira terdiam. Selalu seperti ini. Apakah Poppy masih mengira dirinya gadis kecil yang naif, bodoh, yang tidak tahu bagaimana melawan, bahkan ketika diganggu? Matanya dingin, dan suaranya menyiratkan ketidaksabaran. Kau bisa menolongnya sendiri. Keira Olsen, sikap macam apa ini? Apa menurutmu kau sudah punya sayap hanya karena sudah menikah sekarang? Suamimu tidak lebih dari seorang tukang numpang hidup. Pada akhirnya, kau tetap harus bergantung pada keluarga Olsen. Poppy meninggikan suaranya. Jika kamu tidak berdamai dengan saudarimu sekarang, suatu hari nanti kamu dan suamimu akan datang memohon bantuannya. Lagi pula, keluarga Olsen membesarkanmu, jadi kamu seharusnya melayani keluarga seperti seorang pelayan. Pada saat itu, sosok tinggi muncul di pintu. Itu adalah ayah mereka, Taylor Olsen. Pria itu mengerutkan kening. Seorang tamu terhormat akan datang, dan kalian malah berdebat di sini. Isla tetap diam, pura-pura polos. Namun, Poppy berperan sebagai korban. Semua ini gara-gara gadis terkutuk ini. Dia merendahkan ibunya hanya karena dia menikah hari ini. Taylor menatap tajam ke arah Keira. Kau sudah menikah. Kenapa kau tidak membiarkan kami membantumu mengenalkan seseorang yang baik? Di mana surat nikahnya? Coba kulihat. Menghadapi apa yang disebut kekhawatiran dari ayah yang terasing itu, Keira ragu sejenak sebelum mengeluarkan cetakan dari tasnya. Namun, detik berikutnya, benda itu direnggut oleh Poppy. Coba kulihat, pecundang macam apa yang kau nikahi? Isla bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, siapa yang datang sehingga membuatmu begitu gugup? Saat memikirkan tamu itu, Taylor langsung bersemangat. Ia mengumumkan dengan gembira, itu Lewis Horton. Keira langsung terkejut. Siapa? Bab 2. Isla tampak bingung, siapa Lewis Horton? Apakah dia benar-benar penting? Keira juga penasaran dan mendengarkan. Dia punya beberapa koneksi di Oceanion, tetapi dia belum pernah mendengar nama itu. Taylor berkata, wajar jika Anda tidak mengenalnya karena dia misterius. Bahkan saya sendiri belum pernah bertemu dengannya. Dia adalah paman muda Jake Horton. Dia baru berusia 28 tahun dan sekarang adalah pemegang kekuasaan sejati dalam keluarga Horton. Poppy terkesiap, bukankah itu membuatnya lebih cocok untuk Isla daripada Jake? Orang yang berkuasa jauh lebih baik daripada cucu sah cabang pertama. Taylor membentak, omong kosong, Tuan Lewis Horton sudah menikah. Keira menyipitkan matanya. Telah menikah. Jika dia benar-benar laki-laki yang ada dalam surat nikah, maka tampaknya Lewis harus tahu apa yang sedang terjadi. Poppy tampak kecewa, siapa istrinya? Dia bahkan lebih beruntung daripada Isla.
Keira segera menatap Taylor dan mendengarnya berkata, entahlah. Konon katanya dia dan istrinya tidak suka bersosialisasi. Taylor mengerutkan kening sambil berpikir keras. Aku tidak yakin mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk datang ke sini hari ini. Keluarga Horton merupakan keluarga teratas di Oceanion, dan orang yang memegang kendali memiliki status yang sangat bergengsi. Keluarga Olsen hanya sedikit di atas rata-rata dalam hal kekayaan. Pernikahan ini dipandang sebagai pernikahan Isla dengan pria dewasa. Cukup mengesankan jika orang yang berkuasa bisa menghadiri pernikahan tersebut. Mengapa dia secara pribadi datang ke pertunangan? Poppy menyela. Isla pasti sangat luar biasa sehingga dia menarik perhatian keluarga Horton. Isla, kalung berlian ini tidak cukup mewah untuk tamu penting seperti ini. Ayo kita cari sesuatu yang lebih mewah. Dia mengembalikan cetakan itu ke tangan Keira dan dengan cemas menuntun Isla untuk memilih perhiasan baru. Dia tampaknya lebih peduli pada Isla daripada Nyonya Olsen, ibu Isla sendiri. Keira tersenyum mengejek. Tuan, keluarga Horton hampir tiba. Kepala pelayan itu mengingatkan Taylor. Saat dia berjalan melewati Keira untuk turun ke bawah, dia berkata dengan santai, kamu sudah lama tidak pulang. Minumlah minuman untuk merayakannya lalu pergilah. Keira mengangguk. Dia ingin tinggal dan melihat siapa Louis Horton sebenarnya. Di dalam, Poppy membantu Isla memilih perhiasannya dan memakainya. Menatap gadis ceria di depannya, Poppy tak dapat menyembunyikan rasa senang dan puasnya. Lebih dari 20 tahun yang lalu, jika bukan karena Jodie South, alias Nyonya Olsen, dia akan menikahi Taylor Olsen. Dia membenci Jodie, jadi sengaja membuat keributan dan melahirkan di hari yang sama sebelum menukar anak mereka di rumah sakit. Kini, putrinya akan menikah dengan cara yang megah, dan Jodie bahkan akan menyiapkan mas kawin yang luar biasa untuknya. Adapun Keira, yang telah berubah menjadi anak haram, dia tidak punya uang dan harus menikahi seorang pang kecil. Betapa keadaan telah berubah. Poppy yakin bahwa Nyonya Olsen pantas mendapatkannya. Di bawah, Keira berdiri malas di bawah bayangan tangga, menatap pintu masuk dan menunggu dengan tenang kedatangan keluarga Horton. Setelah beberapa saat, Nyonya Olsen perlahan menuruni tangga dengan bantuan seorang pembantu. Ia mengenakan gaun ungu, tampak agak kurus kering. Ia penuh semangat ilmiah dan tampak tidak mudah didekati. Pelayan itu berkata dengan lembut, Nyonya, Anda tidak sehat. Lebih baik Anda tidak turun saja. Nyonya Olsen menggelengkan kepalanya dan berbicara sambil terbatuk. Tidak, aku tidak bisa melewatkan hari penting Isla. Mereka tidak memperhatikan Keira dan menuju pintu masuk. Keira memperhatikan Nyonya Olsen dari belakang, matanya dipenuhi kekaguman. Lucu sekali. Nyonya Olsen, yang seharusnya paling berhak membenci Keira, adalah satu-satunya orang baik yang ditemuinya di keluarga Olsen. Poppy tidak bertindak seperti seorang ibu sama sekali dan sering lupa menyusui Keira saat dia masih kecil. Saat kecil, Keira sangat kurus dan kekurangan gizi sehingga ia mengais-ngais makanan di tong sampah segera setelah ia belajar berjalan. Suatu hari Nyonya Olsen menemukannya melakukan hal itu, dan mulai meninggalkan makanan untuknya di kebun setiap hari. Dia melakukan rutinitas ini selama 12 tahun. Jika bukan karena kebaikan hati Nyonya Olsen, Keira mungkin sudah mati kelaparan sejak lama. Melihat Nyonya Olsen semakin menjauh dan mendengar suara batuknya sesekali, Keira mengerutkan kening karena khawatir. Saat itu, terjadi keributan di pintu masuk. Keluarga Horton telah tiba. Taylor dan Mrs. Olsen menyambut mereka di pintu masuk. Mereka bertukar beberapa patah kata sebelum minggir untuk membiarkan sekelompok orang masuk. Keira langsung melihat Louis Horton. Ia mengenakan setelan jas hitam yang dibuat khusus dan berjalan di depan seperti bulan yang dikelilingi bintang. Wajahnya lebih menonjol daripada di foto, dengan profil tegas dan garis rahang yang kuat. Matanya yang cekung tampak merenung, bibirnya yang tipis tampak tegas, dan setiap gerakannya memancarkan aura kecanggihan. Mungkin karena merasakan tatapannya, pria itu tiba-tiba balas menatapnya. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Tatapan tajamnya membuat jantung Keira berdebar kencang. Tepat saat dia mencoba mengamati emosi di matanya, dia mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Hal ini membuat Keira agak bingung. Dari sikapnya, dia tidak tahu apakah dia mengenalinya. Taylor bertanya sambil tersenyum, Tuan Horton, di mana istrimu? Bukankah dia ikut denganmu? Mendengar pertanyaan itu, Keira merasa Louis Horton meliriknya lagi. Ia menjawab dengan santai, dia tidak bisa datang.
Mereka mengobrol sambil berjalan ke ruang tamu. Jake Horton, yang telah mengejar Keira selama 4 tahun, mengikuti di belakang para tetua. Mengenakan jas, ia tampak lebih dewasa dan stabil daripada saat kuliah. Ia tidak memperhatikan Keira dan berbisik kepada Isla tanpa sadar. Semua orang mendudukkan Louis di kursi utama dan mulai membahas pengaturan pernikahan. Baru saat itulah Keira keluar dari bayang-bayang. Dia berdiri diam di sana, memperhatikan pemandangan yang meriah di ruang tamu. Tiba-tiba, lengannya dicengkeram Poppy, yang mendesis padanya, "Keira, apa yang masih kau lakukan di sini? Tidak bisakah kau menyerah pada Jake? Biar ku beritahu, dia sekarang kakak iparmu." Keira melepaskan diri dari cengkeramannya dan menyeringai. "Jangan khawatir, aku tidak tertarik menjadi wanita simpanan. Tuan Olsen lah yang memintaku untuk tinggal dan minum untuk merayakannya. Karena dia sudah cukup dewasa untuk memahami situasi tersebut, dia selalu memanggil Taylor Olsen dengan sebutan, Tuan Olsen." Poppy menggertakkan giginya. Itu hanya cara bicaranya yang sopan. Kau benar-benar menganggapnya serius. Kau benar-benar tidak tahu diri. Dalam pertemuan seperti ini, bahkan aku tidak bisa mempermalukan keluarga Olsen, apalagi kau, seorang anak haram. Apakah kau layak duduk di meja ini? Sebaiknya kau pergi sekarang. Keira berpikir, apakah dia pernah berhenti? Sungguh menyebalkan. Keira mengerutkan kening tak sabar, hendak menjawab, tetapi dari sudut matanya, ia melihat Louis Horton berdiri. Ia menunjuk ke teleponnya lalu berjalan menuju balkon, mungkin untuk menerima panggilan. Mata Keira berbinar. "Baiklah, aku akan pergi." Ia menepis Poppy dan berjalan keluar dari ruang tamu, tetapi tidak pergi. Sebaliknya, ia berbalik ke arah balkon. Balkon di lantai pertama terhubung dengan taman kecil di luar. Saat Keira semakin dekat, pria di telepon itu segera menutup telepon sebelum menatap Keira dengan tatapan dingin. Keira berhenti sejenak. Saat bertemu dengan tatapannya yang berbahaya, dia tiba-tiba tersenyum dan bertanya dengan ragu, "Sayang." Bab 3. Sebuah pintu kaca memisahkan suara-suara yang ramai di ruang tamu. Keira menatap tajam ke arah Louis Horton, mengamati reaksinya. Mendengar cara dia menyapanya, dia menjadi semakin tidak mudah didekati. Matanya yang gelap memancarkan tatapan dingin, tanpa gejolak emosi apapun, dan dia berbalik untuk kembali ke ruang tamu. Keira cepat melangkah maju, menghalangi jalannya. Louis mengernyit sedikit. "Minggir." Suaranya dalam dan menyenangkan, dan nadanya membawa sentuhan keanggunan, yang membuat orang semakin ingin mendengarnya berbicara. Keira curiga. "Kau, tidak mengenaliku." Louis menatapnya. "Haruskah aku?" Saat memasuki rumah keluarga Olsen, dia merasa ada sepasang mata aneh yang mengikutinya dari dekat. Tatapan itu terbuka dan transparan, jauh berbeda dari tatapan menjilat dan memuakkan dari orang lain. Itulah sebabnya Louis menatapnya beberapa kali lagi. Gadis itu sangat cantik. Kulitnya putih bersih. Matanya yang penuh cinta dan tahil lalat di sudut matanya menarik tetapi tidak menggoda. Meskipun dia berdiri di sudut dengan patuh, dia memancarkan aura pemberontak yang samar-samar. Dan saat dia menyadari pria itu menatapnya, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia balas menatapnya. Awalnya dia mengira dia berbeda dari wanita-wanita yang menghampirinya, tetapi tidak menyangka dia lebih berani dari mereka. Dia memanggilnya, "Sayang." Louis sedikit tidak sabar saat menekankan, "Nona, saya sudah menikah. Tolong jaga sikapmu." Keira agak tertegun. Pria ini jelas tidak mengenalinya, tetapi dia mengatakan bahwa dia sudah menikah. Apakah ada kesalahan dalam pencatatan di Biro Catatan Sipil? Dia bertanya, "Bolehkah aku bertanya siapa istrimu? Itu tidak ada hubungannya denganmu." Jawabannya singkat dan dingin. Keira mengeluarkan fotokopi surat nikah dan meletakkannya di hadapannya. "Tuan Horton, pria ini Anda, kan?" Louis melihat fotokopi itu dan menyadari nama wanita di atasnya adalah Keira Olsen. Sambil mendongak lagi, dia mengejeknya. "Nona Olsen, yang asli tidak mahal, kan? Anda seharusnya lebih profesional jika Anda memalsukan ini." Setelah itu, Louis tidak kembali ke ruang tamu. Sebaliknya, ia melangkah ke tempat parkir melalui taman kecil. Keira berlari mengejarnya, mencoba membicarakannya, tetapi dia dihalangi oleh dua pengawal bersetelan hitam. Keira berdiri tegak, memanggilnya saat dia berjalan pergi. "Tuan Horton, dokumen ini asli. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksanya di Biro Urusan Sipil." Louis tidak berhenti. Ia masuk ke mobil dan langsung pergi.
Asisten pribadinya tetap tinggal dan kembali ke ruang tamu, di mana ia ditemui oleh Isla. Isla baru saja melihat Keira berpegangan erat pada Lewis Horton tetapi tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Melihat Lewis pergi dan Keira mengendarai skuter listriknya untuk mengikutinya, dia langsung bertanya, mengapa Tuan Horton pergi? Apakah ada yang menyinggung perasaannya? Asisten pribadi itu tersenyum tipis. Tuan Horton punya beberapa urusan yang harus diselesaikan dan harus pulang lebih awal. Bisakah Anda memberitahu para tetua di rumah, Nona Olsen? Bosnya tidak menegur gadis itu, yang berarti dia tidak menaruh dendam padanya. Isla segera mengangguk, dengan sopan mengantar asisten itu keluar. Setelah menetapkan tanggal pernikahan dan menyelesaikan makan siang, keluarga Horton lainnya berpamitan. Setelah mengantar para tamu, Taylor merasa khawatir. Mengapa Tuan Horton pergi? Apakah kita melakukan sesuatu yang membuatnya marah? Berpikir kembali tentang bagaimana jaket tampak terganggu sepanjang hari seolah-olah ia sedang mencari seseorang, dan kemudian memikirkan wajah Keira yang suka bikin onar, Isla mengepalkan tangannya. Matanya berkedip. Ayah, aku melihat Keira mengganggu Tuan Horton. Tuan Horton tampak sangat marah saat pergi, dan dia meninggalkan pesan. Pesan apa? Tuan Horton berkata, dia ingin Anda mengajari putri Anda dengan baik. Isla menggigit bibirnya. Dengan Keira yang bersikap seperti ini, apakah keluarga Horton akan berpikir kita tidak mendisiplinkannya dengan benar? Wajah Taylor berubah pucat. Sementara itu, Keira sedang mengendarai skuter listriknya, dan tepat saat dia meninggalkan area villa, dia kehilangan pandangan terhadap Lewis. Saat dia menyesali perbuatannya, teleponnya berdering. Saat menjawab, dia mendengar suara bawahannya, Samuel, di seberang telepon. Bos, banyak orang yang mencari tahu siapa dokter Saud akhir-akhir ini. Keira mengangkat alisnya. Mereka belum menemukan apapun, kan? Tentu saja tidak. Lagi pula, tidak ada yang akan menduga bahwa dokter Saud, yang berhasil mengatasi masalah bahan bakar hidrogen, sebenarnya adalah seorang wanita muda yang tampak tidak berbahaya yang baru saja lulus kuliah. Ada lagi. Keira memotong ocehannya. Oh ya, saya telah menemukan informasi tentang Lewis Horton. Beritahu saya, Lewis Horton adalah putra kedua dari majikan lama keluarga Horton. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki kepribadian yang keras dan kejam, oleh karena itu dia dikirim ke luar negeri saat dia masih kecil. Semua orang mengira bahwa harta keluarga akan diserahkan kepada kakak laki-lakinya, yaitu ayah Jake Horton. Namun, Lewis Horton kembali ke negara itu secara tiba-tiba minggu lalu, menggunakan beberapa metode kejam untuk memaksa ayahnya pensiun dan mengambil alih grup Horton. Samuel bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kamu menemukan orang yang tepat untuk pernikahan palsu hari ini? Bagaimana bisa pengantin pria tiba-tiba berubah menjadi orang yang sangat kejam? Bos, jika status perkawinanmu tidak stabil, itu akan memengaruhi IPO perusahaan. Keira mengerutkan keningnya. Cari informasi kontak dan jadwalnya. Aku akan berbicara dengannya lagi. Alasan dia menyetujui tuntutan Poppy yang tidak masuk akal untuk segera menikah adalah karena menikah sebagai perwakilan sah perusahaan akan lebih menguntungkan untuk IPO. Tetapi dia menikah dengan orang asing dan tidak tahu rencana apa yang mungkin melibatkan dirinya. Lewis Horton bukanlah orang biasa, jadi solusi terbaik adalah bercerai sesegera mungkin untuk menghindari perselisihan yang tidak perlu. Setelah menutup telepon, Keira mengusap pelipisnya. Keadaan agak sulit. Mengingat status Lewis Horton, ia dikawal oleh pengawal saat bepergian, dan tidak akan mudah untuk menemuinya. Dia seharusnya tidak memanggilnya, sayang, secara impulsif sebelumnya, yang telah membuatnya kesal. Dia mendesah, menyalakan skuter kecilnya, dan perlahan pulang. Meninggalkan pusat kota yang ramai, dia tiba di sebuah desa kota di pinggiran. Ketika ia pindah dari rumah keluarga Olsen saat SMP, ia tidak punya banyak uang dan hanya mampu menyewa rumah tua di sana. Sejak saat itu, ia sudah terbiasa dengan rumah itu dan tidak pernah pindah lagi. Saat dia hendak mencapai rumahnya setelah berbelok di suatu sudut, seorang wanita tua berusia 80-an atau 90-an tiba-tiba muncul dari pinggir jalan. Keira menginjak rem mendadak, nyaris menghindari tabrakan. Ketika dia melihat ke arah perempuan tua itu, awalnya dia mengira perempuan itu sengaja mencoba memancing terjadinya kecelakaan, tetapi kemudian menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun wanita tua itu kurus dan pendek, dia berpakaian bagus dan tidak tampak berasal dari keluarga biasa.
Dia memiliki tanda pengenal di lehernya, yang memiliki nomor kontak dengan catatan yang berbunyi, "Jika Anda menemukan wanita ini, silakan hubungi nomor ini." Hadiah akan diberikan. Itu pasti penyakit Alzheimer. Seseorang kehilangan anggota keluarga. Keira segera mengeluarkan ponselnya dan mulai menekan nomor yang tertera pada tag itu. Wanita tua itu tadinya menatap kosong, tetapi tiba-tiba dia menjadi aktif. Dia meraih pergelangan tangan Keira, matanya yang keruh bersinar terang. "Cucu perempuan. Kamu adalah cucu perempuanku." Sudut mulut Keira berkedut. Dia sudah melajang selama 22 tahun, tapi tiba-tiba dia punya suami lain. Apakah Biro Urusan Sipil melakukan pekerjaan besar-besaran akhir-akhir ini? Dia merasa geli dan bertanya dengan santai, "Nenek, siapa cucumu?" Wanita tua itu memeras otaknya. Siapa nama cucunya lagi? Oh benar, Louis Horton. Bab 4. Wanita tua itu mulai berbicara. Namanya Louis, apa nama belakangnya? Nama yang baru saja diingatnya hilang lagi dari pikirannya. Wanita tua itu agak cemas. Mulutnya terbuka dan tertutup berulang kali, tetapi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata. "Tenang saja, Bu. Tidak masalah jika Anda tidak bisa mengingatnya." Keira menghiburnya sebelum menelepon. Sementara itu, di jalan beberapa blok jauhnya, Louis sedang duduk di dalam mobil Bentley. Wajahnya muram dan bawahannya, Tom Davis, terlalu takut untuk bernapas. "Maaf, Tuan. Saya mengecewakan Anda. Saya kehilangan Nyonya Horton yang sudah tua." Louis tidak menanggapi, dan auranya yang dingin membuat Tom menggigil ketakutan. Nyonya Horton tua sering kali tenggelam dalam pikirannya. Siapa yang mengira bahwa ia akan tiba-tiba tersadar dan menyelinap keluar saat yang lain sedang teralihkan perhatiannya. Setelah memeriksa kamera keamanan, mereka mendapati bahwa dia telah naik bus ke pinggiran kota sendirian. Daerah ini agak kumuh, dan banyak jalan yang tidak terpasang kamera, sehingga pencarian menyeluruh menjadi satu-satunya pilihan. Tepat pada saat itu, telepon berdering. Louis segera menjawabnya. Suara wanita yang tenang terdengar dari ujung sana. "Halo, saya sudah menemukan wanita tua yang Anda cari." Udara di dalam mobil terasa membeku seketika, dan suhunya terasa beberapa derajat lebih rendah. Semua orang beraksi. Sebagian bersiap menelepon polisi, dan Tom melacak sumber panggilan masuk. Tatapan mata Louis tajam, dan suaranya tenang. "Berapa banyak uang yang kau inginkan?" "Hanya bercanda," suara wanita itu terdengar agak kurang ajar. "Saya hanya ingin memberitahu Anda untuk lebih memperhatikan orang tua." Kemudian dia memberitahukan alamatnya dan menutup telepon. Tom mendesah lega sambil menepuk dadanya. Sungguh wanita baik hati yang kurang ajar ini. Louis menyipitkan matanya sedikit. Tiba-tiba dia mendapati suara di telepon itu, anehnya familiar. 5 menit kemudian, mereka tiba di lokasi, tetapi wanita muda yang menelepon itu tidak ditemukan. Hanya ada seorang polisi di sana bersama Nyonya Horton tua. Louis bertanya, "Nenek, bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Nyonya Horton menjawab dengan misterius, "Saya datang untuk menemui cucu menantu saya. Dia tinggal di dekat sini." Louis berhenti sejenak dan mendesah. "Nenek, tidak ada cucu menantu. Tidak mungkin. Aku bertemu dengannya." Nyonya Horton tua mengeluh, "Gadis tak berperasaan itu menyerahkanku ke polisi dan pergi begitu saja." "Baiklah, berikan aku teleponmu." Louis menyerahkan ponselnya. Wanita tua itu segera menuliskan nomor dari panggilan terakhir Louis di buku catatan kecilnya. Akhirnya, dia memiliki informasi kontak cucu menantunya. Keira khawatir saat anggota keluarga wanita tua itu tiba, mereka akan menjadi terlalu berterima kasih padanya. Dia tidak pandai menangani situasi seperti ini. Jadi, ketika dia melihat polisi berpatroli, dia menyerahkan wanita tua itu kepada mereka dan langsung pulang. Keesokan paginya, dia mendapat telepon dari penasihat universitasnya. "Keira, datanglah ke universitas sekarang." Keira tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia melompat ke sepeda listriknya dan bergegas menemui Profesor Miller di kantornya. Saat ia masuk, ia mendapati Isla dan Poppy sudah ada di sana. Keira menyipitkan matanya sedikit. Dia dan Isla kuliah di Universitas Oceanion, yang merupakan universitas terbaik di kota itu. Isla diterima dengan nilai yang sangat bagus. Keira, di sisi lain, baru saja mendirikan sebuah perusahaan dan tidak dapat menjalankannya dari jarak jauh. Selain itu, ia tidak ingin mengungguli Isla,
jadi ia sengaja mempertahankan nilainya di batas bawah dan memilih bidang studi yang paling tidak populer, energi dan tenaga. Tanpa diduga, 2 tahun lalu, konsep energi baru tiba-tiba menjadi topik hangat. Isla segera mengubah bidang studinya, dan sekali lagi, mereka menjadi teman sekelas. Wajar saja Isla ada di sini, tetapi mengapa Poppy juga ada di sini? Tepat saat dia bertanya-tanya, suara serius Profesor Miller menyela pikirannya. Keira, kualifikasimu untuk rekomendasi studi pasca sarjana telah dicabut. Keira tercengang. Kenapa? Ibumu bilang perilaku dan latar belakangmu tidak pantas dan tidak sesuai dengan persyaratan untuk siswa tingkat lanjut. Profesor Miller mengerutkan kening. Apakah ada kesalahpahaman antara ibumu dan dirimu? Kamu harus meminta maaf padanya sesegera mungkin. Kamu punya masa depan yang menjanjikan dan tidak boleh membahayakannya hanya karena hal-hal sepele. Isla mendesah saat mendengar ini. Profesor Miller, saya yakin Ibu Keira sangat peduli padanya. Dia menatap Keira. Kau menyinggung Tuan Horton, dan dia menjelaskan bahwa dia ingin kau menghilang dari Oceanion. Butuh beberapa saat bagi Keira untuk memahami bahwa yang dimaksud Isla dengan Tuan Horton adalah Lewis Horton. Namun, yang dilakukannya hanyalah berbicara sebentar dengannya, dan lagi pula, dia tidak tampak marah ketika pergi kemarin. Apakah dia sebegitu piciknya? Di sisi lain, Isla dikenal berbohong tanpa ekspresi. Saat Keira sedang mempertimbangkan hal ini, Isla menghampirinya dan berkata, Keira, ini tiket pesawat yang dibelikan ayah untukmu. Dia bilang kau harus pergi ke luar negeri untuk menghindari masalah. Kalau tidak, bahkan keluarga Olsen tidak akan bisa melindungimu. Mata Keira berkilat penuh cemoohan. Bagus sekali. Hindari masalah. Keluarga Olsen hanya takut dia akan membuat mereka mendapat masalah. Dia melirik tujuan di tiket itu. Itu adalah Argentina, negara yang paling jauh dari Krera. Seberapa besar harapan mereka bahwa dia tidak akan pernah kembali. Dia mendorong kembali tiket itu dan berkata dengan dingin, jangan repot-repot. Melihat penolakannya, Isla mengeluarkan kartu bank dan terdengar cukup tulus. Apakah kamu khawatir tinggal di luar negeri? Ini $6.000. Itu untuk biaya hidupmu, dari kantongku sendiri. Aku hanya punya tabungan sebanyak ini sekarang. Ambil saja. Jika tidak cukup, aku akan memberimu lebih banyak setelah aku mendapatkan uang sakuku. Nona Isla Olsen, putri dari keluarga Olsen yang bergengsi, hanya punya $6.000. Keira menganggap ini lucu. Namun Poppy merampas kartu bank dari tangan Isla. Isla, apa yang kau lakukan? Keluarga Olsen sudah cukup baik hati untuk membelikannya tiket pesawat. Dia menatap Keira dan memerintahkan, kamu harus segera berkemas dan meninggalkan negara ini. Aku sudah mengurus pengunduran dirimu dari universitas. Keira menatapnya. Siapa yang memberimu hak untuk mengambil keputusan untukku? Karena aku ibumu. Lagi pula, dengan prestasi akademismu, melanjutkan sekolah hanya membuang-buang waktu, kamu bahkan mungkin kesulitan untuk lulus. Lebih baik mulai bekerja di luar negeri dan mendapatkan uang lebih cepat. Profesor Miller langsung membalas, Bu, Anda keliru. Keira memiliki dasar akademis yang solid selama kuliah. Kata-katanya dipotong oleh Poppy. Profesor, Anda tidak perlu membelanya. Saya mengenalnya lebih baik daripada orang lain. Bukankah dia melanjutkan studi pasca sarjana hanya karena Isla? Mengapa dia tidak bersikap nyata dan melihat siapa dirinya? Beraninya dia membandingkan dirinya dengan Isla. Kata-katanya yang kasar membuat Profesor Miller terdiam, lalu dia mengalihkan tatapan terkejutnya ke Isla. Kamu ingin melanjutkan ke pasca sarjana. Aku ingat kamu tidak memiliki rekomendasi mahasiswa dan tidak mengikuti ujian pasca sarjana. Isla tersenyum tipis dan berkata dengan rendah hati, ya, saya mengambil jalur masuk khusus. Jika seorang supervisor benar-benar menghargai seorang siswa, mereka diperbolehkan merekomendasikannya secara pribadi. Prasyaratnya adalah mereka harus menjadi profesor terkenal. Profesor Miller mengerti dan langsung bertanya, bolehkah saya bertanya siapa profesor yang merekomendasikan Anda? Isla bersikap rendah hati. Saya Dr. Saud, penelitiannya tentang bahan bakar pembersih minyak berenergi hidrogen berhasil. Dia telah mengajukan paten dan dianugerahi gelar doktor. Keira menatapnya dengan heran setelah mendengar ini. Siapa yang kau katakan? Bersambung.